warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Solihah Studio. Kali ini kita mau bahas tentang 3 alasan yang bikin ketagihan nulis. Jadi kenapa sih aku bikin kayak gitu? Karena gini loh, banyak sekali sih, apalagi para penulis pemula baru ngerjain 50%, udah males deh. Baru ngerjain 30%, udah males lanjutin deh. Itu kan yang udah mulai. Ada juga yang mau nulis, ini buat apa sih nulis, kenapa sih aku nulis, bagaimana ini ya, banyak banget gitu ya, alasan kayak gitu. Jadi aku kasih 3 alasan bikin ketagihan nulis. Harapannya 3 alasan ini ketika aku nyampein nanti aku jelasin ya, bikin kalian oh iya ya, berarti nulis itu bukan cuma nulis gitu ya, nulis itu ternyata kayak gini loh gitu ya. Nah, apa sih, langsung kita bahas ya di slide selanjutnya. Alasan pertama adalah meninggalkan jejak. Nah, ini ada salah satu hadis yang sangat luar biasa bagiku ya. Ini sangat nancep gitu ya. Meskipun aku dapat hadis ini sejak SMP sebenarnya gitu. Itu artinya jika seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Kenapa aku kasih judul meninggalkan jejak gitu ya? Ini yang titik poin dia di sini sebenarnya ada di poin kedua, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Ketika kita punya ilmu, maka bisa kita sampaikan bukan hanya melalui lisan, tapi lebih abadi lagi dari lisan, melalui tulisan. Karena apa? Ketika melalui lisan, hanya melalui lisan gitu ya, bisa jadi hanya kita sepintas lisan gitu. Beda lagi kalau kita menyampaikan lisan dan penyampaiannya seperti ini. Artinya apa? Di video direkam, diupload, diunggah di sosial media. Nah, jejak sosmed itu bisa kita lacak dan kita ulangi lagi. Itu bisa sih. Tapi yang sangat-sangat perekat itu ada di nulis. Nulis dalam bentuk apapun. Bisa nulis di buku, atau kita punya sosial media kita manfaatin untuk menyebarkan ilmu kita. Ilmu apa aja, ilmu apapun yang sekiranya bermanfaat untuk orang lain. Disitulah letak kita meninggalkan jejak di dunia. Mau dikenang sebagai apa, mau dikenang oleh orang lain apa, di situ. Selain terkenang oleh ilmu kita, kita terus mendapatkan amal jariah. Sampai kita meninggal pun amalan itu tetap ada jika yang membaca itu melaksanakan. Jadi ya meskipun udah meninggal, ketika buku-buku kita, karya-karya kita dibaca orang lain, diikuti, menambahkan ilmu, itu pahala yang mengalir ke kita itu sangat banyak sekali. Makanya aku tulis di situ alasan pertama yaitu meninggalkan jejak. Itu. Terus yang kedua apa? Alasan kedua, media untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada salah satu ayat Quran surat Al-Imran ayat 110, artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kenapa aku mengatakan media amar ma'ruf nahi munkar? Karena dengan menulis kita bisa memperingatin ada yang salah-salah nih. Misalkan kalau dalam hal-hal yang sepele gitu ya, tentang kita harus tetap menerima qada Allah, itu kayak sangat umum gitu ya. Bisa kita menyampaikan seperti itu, kita mau peringati untuk orang sabar, atau bisa jadi dalam tataran ada kebijakan yang kurang tepat, bahkan tidak tepat, maka kita harus memperingati, menyampaikan secara ma'ruf, cara baik. Gimana kita menyampaikan, oh ini loh ada kesalahan, harusnya seperti ini dan begini seperti ini ya. Itu bisa salah satu media, melalui apa? Melalui tulisan gitu ya. Kalau banyak sekali, jadi kita bisa menyampaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berzina. Zina itu apa sih gitu ya? Kita sampaikan itu bisa lewat tulisan. Zina adalah ini seperti ini. Zina itu seperti ini, dalilnya seperti ini. Apa ya? Nanti kan kita bisa menyampaikan melalui tulisan kita gitu ya.
Nah, tulisannya jangan langsung doktrin. Ini kamu salah. Enggak, jangan kayak gitu juga kalau nulis. Jadi gimana caranya tulisan kita tuh bikin orang mikir, bukan bikin orang tersinggung gitu ya. Beda ya. Tulisan yang kayak orang mikir sama kayak orang tersinggung. Kalau kayak orang tersinggung itu, kalau aku bilang itu emosinya emosi pendek. Jadi cuma emosi yang ditulis. Jadi kalau ketika emosi yang ditulis ya, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu bahasanya dengan bahasa emosi, yang ditangkap itu bakalan emosi. Jangan kayak gitu. Tapi kalau bisa kita sampaikan dengan bahasa yang sangat sangat mengedukasi gitu. Seperti apa? Mungkin bisa ngambil dari contoh-contoh sederhana, terus kita paparkan bagaimana penjelasannya di dalam Al-Quran seperti apa, seharusnya seperti apa, kayak gitu. Itu harus detailing. Terus nanti kalau kita melakukan hal tersebut, sebab akibatnya apa gitu. Agar apa? Agar seseorang itu benar-benar kegambar gitu, bukan kesannya doktrin. Nah, itu yang harus kita perhatikan ketika nulis gitu. Bahkan kita memberi peringatan juga, langsung jangan kamu ini. No, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Tapi benar-benar gimana caranya tulisan kita itu sebelum dikasihkan orang lain, coba dirasain. Rasanya gimana sih? Rasa emosi kah gitu ya? Apa rasa memberikan nasihat gitu ya? Kalau misalkan, aku kesulitan gimana ini ya? Ini udah cocok belum ya gitu. Bisa kita kasihkan misalkan ya ke adik kita, coba baca deh, gimana menurutmu? Kalau ke adik udah, ke kakak coba kasihkan. Kok kurang puas ya cuma adik kakak? Ke orang tua deh, kok kurang puas ya cuma lingkup keluarga? Oke, ke temen deh gitu. Temen udah baca, udah kasih kritik, kok kayak kurang puas aku? Oke, ke gurumu deh, kurang puas, kasihkan ke orang-orang di sekitar kita, paman gitu ya, om, tante, itu kasih semua, suruh baca semua naskah kita kalau misalkan kita belum pede gitu. Jadi ya itu, nulis itu juga butuh dirasakan. Yang merasa jangan cuma kita, tapi sebelum kita sajikan, biarkan orang di sekitar kita dulu yang merasakannya gitu. Jadi ya kayak istilahnya masakan mari masak gak diincip dikit wong kasih niki, itu kan lucu gitu ya. Ya kita harus merasakan dulu. Oh iya, bagi kowe pasti iya sini pas. Oh, manisnya pas iki. Pedes wis pas bagi kowe. Sik tak incipno ning adikku piye sih? Kok meneh masakanku. Oh, ngene pas. Oh enak. Oh iya wis. Sik mbakku. Oh iya enak kemasku. Oh enak. Terus mereka kurang tua. Oh enak. Ketika semua udah enak gitu kan, baru kita pede ngasih ke orang lain. Ini masakanku wis kesini sambian cipono, gitu kan? Sama tulisan juga gitu, kita butuh mencicipi. Oh enak ya, baru dikasihkan, kayak gitu ya. Jadi meskipun tulisan itu adalah media untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sebelum kita memberikan, coba incipi, minimal diri kita sendiri ngincipi, gimana rasanya gitu. Kalau kurang pas, maka perbaiki. Aku bingung ya, piye cara perbaiki? Wes gak usah bingung. Baca tulisan yang sesuai dengan gaya tulisanmu. Artinya apa? Pengen nulis puisi yang kayak siapa gitu? Pak Sapardi Djoko Damono atau Pak Khairil Anwar atau siapa gitu ya? Kalian sekarang puisi, dan itu gayanya beda-beda setiap orang. Mau ngikuti siapa gitu ya? Baca karya yang beliau, baca. Dari kita baca dan sering membaca, itu banyak inspirasi. Akan terotomatis kan kita nulis itu ya bakalan enak gitu ya, itu bakalan otomatis. Nah, maka banyaklah baca juga. Oke, itu media untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pesanku, incipi dulu masakannya, incipi dulu tulisannya sebelum dikasihkan ke orang lain. Terus yang ketiga, alasan ketiga, untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini ada salah satu ayat Al-Quran, surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, tiga pertanyaan mendasar ini, ada tiga pertanyaan mendasar yang nanti yang akan aku jelaskan ya.
Kita next ya. Ini ya, ini ada 3 pertanyaan mendasar dalam kehidupan, tapi ini sangat berpengaruh ke penulisan kita. Makanya aku kasih judul yang ketiga, untuk beribadah kepada Allah. Apa sih kaitannya ini loh? Ini mungkin dari beberapa dari kita sering banget dengerin, ya kan? Dari mana kita, untuk apa kita hidup, dan mau kemana. Ini kan sangat umum sekali, bahkan memang sering sih gitu. Nah ini ada kaitan erat sama nulis sebenarnya. Dari mana asal kita? Dari mana? Dari Allah. Kalau misalkan menjawabnya masih dari ibu ya, aku tanya deh, kalau misalkan ada yang jawab dari mana kita? Dari ibu. Oke, ibu dari mana? Nenek kakek dari mana? Nenek kakek tower, sepupunya macam-macam ya, naik ke atas ya. Terus yang terakhir itu pasti mentoknya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari mana beliau? Endingnya dari Allah. Jadi sebenarnya kita dari mana? Dari Allah. Nah itu proses berpikirnya panjang. Jadi itu pembahasan yang tidak cukup panjang aku bahas di sini ya. Tapi yang kedua yang akan lumayan aku bahas. Ya, terus yang kedua, untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah. Ada tadi di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan cinta manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus yang ketiga, mau kemana kita? Mau kembali lagi kepada Allah. Itu akan ada hisabnya, ada pertanggungjawaban. Nah dari mana asal kita dan tujuan apa kita hidup? Ingat di situ Allah ngasih aturan ke kita. Aturan itu kayak istilahnya buku pedoman. Nah kalau misal kita beli mesin cuci nih, cuma dikasih mesin cuci, mesin cuci, kita nggak tahu ini namanya apa awalnya, mesin cuci, nggak tahu, nggak pernah megang mesin cuci misalkan kayak gitu ya. Maka ada buku pedoman ini. Buku pedoman ini tujuannya ya, tujuan buku pedoman ini buat ngajari gimana sih mesin cuci itu digunakan, seperti itu. Ini diganggu kucing ternyata. Jadi seperti itu. Makanya Allah nyiptain manusia itu nggak langsung nyiptain gitu aja, tapi Allah juga ngasih aturan. Aturannya ada di mana? Ada di Al-Quran dan hadis, bisa kita lihat lagi. Nah dari tujuan hidup kita dan mau kemana kita, yaitu kembali kepada Allah, itu ada penghisapan. Jadi seluruh aktivitas kita akan dihisap oleh Allah. Nah ini kaitan eratnya di mana sama nulis? Di ketiganya sebenarnya. Di ketiganya ada kaitannya. Jadi nulis jangan asal nulis, nulis ada aturannya. Aturan nulis seperti apa? Aturan yang dituliskan oleh Allah. Seperti apa? Misalkan kalau kita mau nulis tentang apa sih kalau yang milenial sekarang itu? Kalau milenial sekarang itu lebih ke arah cinta. Maaf, ini gerak-gerak sendiri kamera saya karena ada kucing di bawah saya. Kucingnya menggerak-gerakkan ini. Misalkan gini, kalau milenial sekarang itu lebih ke arah cinta. Jangan asal nulis cinta, maksudnya, ada kalau sekarang kan sinetron cinta kan bebas sakarepe ngono ya. Ya pokoknya aku sama kamu cinta gitu ya. Aku sama kamu ya terserah aku dong mau mengekspresikan apa ke kamu. Hello, di dalam Islam nggak gitu ya. Di dalam Islam nggak kayak gitu. Di dalam Islam ada aturan antara laki-laki dan perempuan harusnya seperti apa, di dalam pergaulan seperti apa, itu kan ada semua. Maka kita nulis jangan sampai kita mendorong orang untuk melakukan dosa, jangan sampai. Tapi kalau bisa kita nulis, meskipun kita nulis cerpen atau novel, itu buatlah orang itu mikir, oh ya dalam Islam harusnya seperti ini. Itu yang harus dimunculkan. Jadi nilai-nilai Islam itu tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Karena apa? Sebelum Allah menciptakan kita, Allah itu sudah memberikan aturan. Aturan itu rinci, sangat rinci. Misalnya kita kayak tadi mesin cuci, udah ada pedomannya mesin cuci. Kita nggak pernah pakai mesin cuci sama sekali. Terserah kita mau ngutak-ngutaknya gimana. Siapa? Mesin cucinya rusak sama kayak kita seorang manusia. Maka nggak bisa semau kita dan seingin kita, meskipun semau kita, tapi semau kitanya ini harus sesuai dengan aturan Allah, landasan Allah itu seperti apa. Kalau masalah cita-cita dicek deh gimana sih hubungan laki-laki dan perempuan harusnya kayak gimana. Itu kan harus kita
detailing juga gitu ya. Kalau mau nulis tentang kesehatan, gimana sih kesehatan dalam Islam? Ekonomi gimana sih ekonomi dalam Islam? Sosial gimana sih sosial dalam Islam? Itu harus kita kaitkan dan kita tidak boleh memisahkan itu semua. Karena apa? Itu akan ada penghisapan dari Allah, akan dihisab nanti, akan dipertanggungjawabkan atas tulisan kita. Jadi nulis saja asal nulis, harus diperhatikan aturan dari Allah. Nah, tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Loh, beribadah berarti sholat dong, zakat dong, haji dong? Enggak sebatas itu. Karena apa? Karena Allah nggak aturannya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya apa? Selama 24 jam aktivitas kita itu ada semua di dalam Al-Quran. Itu semuanya telah ditulis oleh Allah gimana sih di dalam Islam. Jadi ketika kita beraktivitas, niatkanlah untuk Allah, tujuan kita untuk Allah. Nulis bukan cuma kita ngasih ilmu tadi ya, itu kan ada yang paling pertama kan ilmu yang bermanfaat, kita ngasih jejak dunia gitu ya. Jangan asal gitu, tapi kita ya harus mempertimbangkan gimana sih dalam Islam seperti apa, nulis seperti apa tujuan kita gitu ya. Kita punya bakat masing-masing, pasti aku yakin yang dengerin ini orang-orang yang suka nulis ya, yang suka berliterasi. Jadi ya ayolah tulisan-tulisan kita arahkanlah gitu, arah kepada Islam. Islam itu indah, udah tulis saja gitu. Ketika tujuan kita hidup untuk Allah, kita nulis untuk Allah gitu ya, wasilah kita, cara kita gitu ya, untuk menyampaikan kebenaran, untuk memperingati manusia gitu ya. Predikatnya luar biasa untuk orang-orang yang memberikan peringatan gitu ya. Nah itu, maka tujuan kita nulis itu juga salah satu bentuk kita untuk beribadah kepada Allah. Nah selanjutnya gimana? Udah ngerti kan kenapa harus nulis? Segera untuk menulis mulai dari sekarang. Jadi udah gak usah nunda-nunda. Pasti yang dengerin ini sobat-sobat yang memang ada jiwa-jiwa nulis. Nah, mau dapat pahala enggak? Itu pahalanya besar banget gitu ya. Apalagi kalau tadi ya ilmu yang bermanfaat ya. Kita niatkan untuk Allah, lillahi ta'ala ya. Kita sadar kita adalah hamba gitu ya. Kita memiliki kemampuan nulis, maka manfaatkanlah itu. Manfaatkan sedemikian mungkin. Misalkan gini, pahala dari Allah itu luar biasa. Kita nulis, anggap aja pahalanya 1 ya. Kita nulis pahalanya 1. Orang yang ngikutin dapat pahala 1 juga. Dia ngikutin dan dia mengajarkan ke orang lain, mengajarkannya 10 pahala itu datang ke kita juga gitu. Padahal kita cuma modal awal nulis, tapi ketika itu dipraktekkan orang lain, pahala itu akan datang ke kita terus tanpa mengurangi pahala kita dan tanpa mengurangi pahala orang yang ngamalkan. Jadi dia dapat pahala, kita dapat pahala, enak banget itu. Jadi kita nulis, kita kirim ke media misalkan ya, ke sosmed atau media press gitu ya, atau kita bikin buku sendiri gitu ya. Itu lebih baiknya sih bikin buku sendiri. Atau bisa jadi aku kok bikin buku kelamaan ya, ikut aja penulisan antologi atau lomba-lomba gitu kan bisa. Lomba yang dibukukan sekarang banyak sekali, banyak dan sangat banyak gitu ya. Tinggal mau ngasah enggak kita. Dan nulisnya ya misalnya lomba tentang tema cinta, gitu kan. Yang kenapa aku ngangkat ngomong cinta mulu, karena memang kalau anak-anak sekarang milenial itu arahnya ke cinta. Jadi contohnya terjadi cinta terus. Nah, misalnya ada lomba temanya cinta. Mau nulis cinta apa? Ini kan besar ya. Bisa cinta kepada Allah, bisa cinta kepada Rasul, cinta ke sesama jenis. Oh jangan, itu nanti LGBT. Cinta ke lawan jenis. Cinta ke lawan jenis itu ada aturannya seperti apa. Itu bisa kita sampaikan dalam sajak puisi, dalam cerpen, novel, atau komik
tapi kita bisa juga ngerangkai gitu ya, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru gitu ya, itu kita bisa ungkapkan gitu. Jadi itu benar-benar yang harus kita perhatikan gimana sih di dalam Islam gitu ya. Jangan angger nulis, jangan angger pokoknya aku menyampaikan rasa hati gitu ya, tapi rasa hati kita cocok gak sih dalam Islam, ini kan yang harus kita perhatikan juga gitu. Nah itu, segera nulis, nunggu apa lagi sih. Nah, yuk nulis. Udah, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan atau mau komentari, komentar di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.